Tuhanku, Rajaku yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Hari baru? Harapan. Harapan yang baru. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya kalau kita ada sampai saat sore ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan, kita sudah ada di minggu kedua bulan Juli. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat segala yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Siapkan hati kita, beri hati kita yang terbaik bagi Tuhan pada saat sore hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada
pujian kami kepadamu Yesus. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu. Amin. Hidupku, amin, amin, harga di matamu, segenap hidupku bersembahkan. Kita angkat tangan kita mau katakan kepada Tuhan, ku tahu hidupku, amin, haleluya, amin. Yes Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami berharga di matamu. Amin. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Kita bersembah Dia sore hari ini. Apakah ya sore hari ini? Karena kita hidup untuk menyembah Dia. Oh,
Kami bersyukur Tuhan, Kau ciptakan kami, Engkau berikan kami penghidupan yang lebih baik Allah. Kalau kami boleh ada hanya karena kemurahan-Mu. Dan sore ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di gereja-Mu. Kami mau memberi yang terbaik lewat hidup kami, lewat setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami. Itu adalah pujian yang mencintai akan Engkau, pujian yang menyenangkan hati-Mu. Layakkan setiap kami, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Biarlah kuasa hadirat Allah ada di tempat kami, bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Apakah ada yang beban berat hari ini? Nah, dari senyumnya sih tidak ada ya. Haleluya. Sembari kita berdiri, boleh nanti kita boleh bersalaman. Kita katakan, puji Tuhan, saya boleh berjumpa dengan Anda sore hari ini. Haleluya. Mari boleh bersalaman satu dengan yang lainnya. Kita mau katakan, datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat sang raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak. Oh, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan, Dialah yang bertata di atas pujian. Coba Bapak Ibu lihat tetangga sebelahnya, apakah ada yang mukanya sedih? Ada? Tidak ada ya. Senyum 3 jari. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan Penuh sukacita. oh, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan Kaya gembira. amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada Di dalam hatiku haleluya. Kenakan jubah pujian. oh, sambut hadirat sang raja. Dan gunung-gunung pun bersorak Sorak memuji Dia. haleluya. Dan pohon-pohon pun Bertepuk tangan memuji Dia. haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja Dialah yang berkat. di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkat. di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Amin. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan Amin.
memuji Amin. selalu seumur hidupku. Oh, ku semua. Hey, umatnya bersuka datang pada Tuhan, datang pada Tuhan Dengan sorak-sorak Amin. Kita bersorak ya, suaranya lebih mengema. pada Tuhan Amin. dengan nyanyian syukur. Oh, sebab Dia Allah dan Tuhan, Allah yang berkuasa kemuliaan hanya bagi Dia. Setiap waktu ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau bersorak-sorai, ku mau bersorak-sorai memuji. di seumur hidupku. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya Oh, kita semua bersuka, kita semua bersuka. Amin. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Kita terus bergirang bagi Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. haleluya, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau katakan lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, Amin. amin. Oh, amin, haleluya, Haleluya. amin, haleluya, amin,
Pujilah Tuhan. Kita semua umat Tuhan, pujilah Tuhan. Terima kasih, kita setiap hari kita mau memuji Tuhan. Suka, duka, tetap yang keluar dari mulut kita adalah pujian kepada Tuhan. Terima kasih Allah. Oh Yesus, Kau Allah yang luar biasa. Kami boleh memuji Engkau. Saat kami susah, kami mau tetap memuji Engkau. Saat kami bergirang, kami mau tetap memuji Engkau. Nama-Mu saja yang dipuji. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada sore hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, Bawa hatiku,
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau mengikut-Mu. Kami mau mengiring-Mu. Dengan usia kami ini Tuhan, sepanjang hidup kami. Haleluya. Yesus. Glory, glory, glory. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Allah, kami mau mengikut-Mu. Setiap hari lepas hari Tuhan, kami mau semakin mengenal-Mu Allah. Biarlah keluar dari mulut kami bukan kata orang Allah, tapi kami sendiri mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Allah. Oh Yesus, haleluya. Haleluya Allah. Haleluya. Lama sikira lama sakara lama Yesus. Glory, 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 glory Yesus. Kami bersyukur Allah. Kami bersyukur Allah. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau kekuatan kami Yesus. Engkau kekuatan kami Yesus. Haleluya. Karabasa karalaba Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah. Kami rindu firman Allah sore ini. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Allah. Rabi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu ya Tuhan. Kuasai lidah mulutnya ya Allah, hingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang diurapi Allah. Kami mendengar, kami boleh Tuhan juga menjadi pelaku firman Allah. Dan hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siaplah kami dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore buat kita semua, amin. Tuhan sungguh baik buat kita, amin. Saudara, sampai hari ini kita percaya Tuhan selalu adakan yang baik dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kalau saudara tahu bahwa beberapa bulan atau beberapa minggu ini kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan juga ingin kita sama-sama belajar bahwa kita harus jadi jemaat yang sesungguhnya gini, jemaat yang lebih hebat, lebih tinggi, lebih kuat. Amin. Amin. Saudara ini lebih hebat, lebih tinggi, lebih kuat. Amin. Bukan hanya secara fisik yang Tuhan mau. Mungkin fisik kita semakin hari semakin merosot, kata Tuhan. Betul ya? Kata Paulus, tapi rohku harus semakin tinggi, semakin hebat, semakin luar biasa, semakin apa lagi? Semakin diberkati Tuhan, semakin kuat. Amin. Saudara mau? Amin. Jadi orang Kristen tuh harusnya kehidupan kerohanian kita memang harus seperti itu, kata Tuhan. Semakin tinggi, semakin hebat. Sehingga dunia mau seperti apapun hebatnya, coba terus meracuni kita, coba terus mengintervensi kita, tapi kita tetap punya firman Tuhan, punya kebenaran yang selalu ada di pihak kita. Haleluya. Nah, hari ini kita belajar berjalan di jalan kebenaran. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita belajar untuk mencintai keadilan dan membenci kefasikan.
Saudara masih ingat ya? Jadi saudara harus jadi pribadi yang mencintai Tuhan, tapi di saat yang sama juga saudara harus bisa membenci dosa. Membenci yang Tuhan nggak mau kita lakukan. Amin. Karena kalau kita kembali lagi kepada jalan yang itu tuh, selalu jalannya yang satu sisi kita cinta Tuhan, cinta apa lagi? Cinta melayani, cinta beribadah, tapi masih cinta buat hal-hal yang Tuhan nggak suka, yang Tuhan sendiri benci. Jadi Tuhan mau kita juga benci dengan apa yang Tuhan benci, tapi Tuhan juga mau kita cinta dengan apa yang Tuhan cinta. Amin. Lihat kanan kiri, bilang aku cinta kamu, aku mengasihi kamu karena Tuhan juga mengasihi kamu. Amin. Jangan benci sama sebelah kita. Amin. Karena itu yang Tuhan juga suka dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berjalan di jalan kebenaran. Saudara, jalan hidup orang benar itu harusnya berbeda dengan jalan hidup orang dunia. Karena orang dunia lebih sering dipimpin oleh pikirannya sendiri, keinginannya sendiri. Sementara orang benar jalannya dipimpin oleh kehendak Tuhan. Amin. Orang benar jalannya dipimpin sama roh Tuhan. Amin. Itu yang membedakan. Kalau orang dunia jalannya selalu dikuasai sama pikirannya, seinginannya sendiri, dia jalan dengan keinginan sendiri. Tapi orang benar kata Tuhan, jalannya tuh dipimpin sama kehendak Tuhan. Jadi kita harus jalan dengan kehendak Tuhan. Kita jalan dengan rohnya Tuhan. Roh Kudus pimpin saya dan saudara di setiap hari, di setiap perjalanan kita. Dan kita harus menyadari bahwa standar hidup orang benar itu seperti yang saya singgung di awal tadi adalah standarnya udah lebih tinggi harusnya. Saya ulang lagi nih, standarnya harus lebih tinggi. Standarnya harus lebih hebat. Itu orang benar kata Tuhan. Orang benar nggak boleh sama dunia. Kalau dunia sama kita bersama, ya ngapain kita ikut Tuhan? Amin. Amin. Rancangan Tuhan itu katanya lebih tinggi loh. Lebih lebar, lebih luas. Maka kalau kita ikut rencana dan rancangan Tuhan, kita pun hidupnya tuh lebih hebat. Standar kita lebih tinggi. Jadi kalau ada orang tawarin kita sesuatu yang nggak benar, oh nggak bisa, standar saya udah tinggi, nggak di sini standar saya. Standar saya nggak gini lagi. Standar saya nggak sama kayak dulu, nggak. Standar saya udah beda. Standar hidup orang benar itu adalah kemuliaan yang dari Tuhan. Amin. Dan yang kemuliaan bukan yang dari dunia ini. Itu yang kita dapatkan. Makanya standarnya standar yang sangat tinggi. Itulah standar hidup orang benar. Lalu kita bilang, aduh Pak, masa iya saya bisa hidup standarnya lebih tinggi? Saya ini kan makhluk berdosa. Maka kata Tuhan, saya udah tebus dosa kamu. Saya udah buat itu di kayu salib sudah selesai. Saya mau hidupmu tuh harus lebih berharga. Amin. Hidupmu tuh jangan terus kau ratapi dengan, aduh Pak, saya siapalah saya. Keluarga saya juga pas-pasan. Saya lahir juga dari keluarga yang gak ada apa-apanya. Tidak terhormat. Nggak apa-apa. Saya nggak bicara fisik. Saya bicara kehidupan kerohanianmu. Harus standarnya lebih tinggi. Amin. Amin. Mungkin kamu nggak kaya kayak orang-orang di dunia ini. Tapi hidupmu kaya dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kalau kau berjumpa dengan kita berjumpa dengan siapapun, kita punya standar yang beda. Standar saya beda. Amin. Saudara lihat kalau ada orang hebat, biasanya diperlakukan juga lebih terhormat. Betul apa betul? Baru datang pasti dikasih duduk paling depan. Itu orang yang terhebat di mata dunia. Kalau buat Tuhan, kita tuh kalau hebat, maka saudara-saudara, kemuliaan itu datang dari Tuhan. Amin. Ketika kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, maka lihat perhatikan baik-baik. Kemuliaan dunia ini lambat laun akan berangsur-angsur sirna. Amin. Amin. Kita udah nggak gimana ya? Udahlah, ngapain jadi populer? Ya, sekalipun bisa populer oleh dunia ini, tapi saya nggak mau nikmati kemewahan dunia ini. Tapi saya mau nikmati kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Karena kemuliaan dari dunia sifatnya itu sementara. Hari ini dipuja-puja, besok kita sepertinya jadi orang hebat. Sekali saja kita buat kesalahan, orang dunia caci maki kita. Kemuliaannya cuma sementara. Tapi buat Tuhan, ketika Tuhan beri kita hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka kemuliaan kita, kemuliaan selalu tetap mengiringi langkah hidup saya dan saudara. Ketika kemuliaan Tuhan ada dalam setiap perjalanan hidup saya dan saudara, maka yang ini membedakan ya. Ini membedakan.
cara berpikir kita jadi berbeda dengan orang dunia. Amin. Cara apa lagi? Cara kita memandang setiap persoalan, setiap keadaan itu berbeda. Amin. Apalagi cara kita hidup dengan orang lain di dunia ini nggak lagi sama, nggak lagi jadi serupa. Kalau orang dunia masih pakai cara-cara dunia ini, kita udah nggak pakai lagi. Karena yang kita pakai caranya Tuhan, kebenarannya Tuhan. Saudara, sebelum nanti kita lihat ayat-ayatnya, kita harus paham dulu bahwa pengaruh dunia dan pengaruh di zaman sekarang nih, zaman sekarang kan kita hidup di zaman sosial media. Zaman dulu kita nggak hidup itu. Sekarang zaman sekarang hidup di zaman sosial media. Anak-anak sekarang bergaulnya dekat dengan itu. Nah, karena kita memang ada di zaman itu sekarang ini kita ada di zaman itu. Makanya kita ada live streaming. Kan ini zamannya, betul ya? Zaman dulu nggak ada nih secara langsung, mana ada secara langsung. Ya dong. Mana saudara bisa saksikan gitu. Kalau sekarang saudara di rumah pun saudara bisa ikuti setiap ibadah gereja manapun. Karena itu zamannya. Nah, perhatikan baik-baik nih. Tuhan bilang gini, ini zamannya nih. Perhatikan baik-baik, ini zamannya nih kata Tuhan. Ini zamannya. Tapi standar kamu tuh beda sama dunia. Tapi yang kadangkala kita lupa, kita jadi seperti sama dengan cara dunia. Padahal terus kita bilang, kan kita harus relevan dengan zamannya. Betul pernah dengar gitu ya? Orang bilang, kita harus relevan Pak. Kita ada di dunia, ini ikuti zamannya. Dan harus relevan sama dunia ini. Saya waktu itu pikir, benar juga ya. Tapi lama-lama ketika saya belajar, Tuhan bilang, enggak loh, enggak boleh sama. Standarmu beda. Bilang sama saya, standar saya beda. Amin. Cara saya berbeda sama cara dunia ini. Walaupun sekarang zamannya gini nih, tapi saya nggak boleh sama. Mereka bikin zamannya ini lebih canggih, saya lebih canggih dari zaman ini. Amin. Mereka sepertinya hebat dengan zaman ini, saya tuh lebih hebat. Amin. Sehingga saya nggak boleh sama, tetap tidak boleh sama. Perhatikan baik-baik. Sehingga nggak heran, saudara, nggak heran di zaman sekarang mereka selalu masuk, bukan hanya masuk ke dalam keluarga, rumah tangga, tapi dia masuk ke gereja Tuhan. Tujuan apa? Agar jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan, generasi yang kita udah belajar kemarin itu, generasi-generasi berikutnya akhirnya jadi kembali lagi sama dengan dunia ini. Perhatikan baik-baik nih. Maka Tuhan bilang, nggak boleh sama. Makanya kenapa kadang-kala kita terjebak dengan pengaruh, bilang, udahlah, kita masih hidup di dunia. Kita masih harus ikut nih trennya sekarang. Padahal Tuhan bilang, enggak, siapa suruh kamu ikut trennya? Tapi bukan juga kamu jadi katrok, enggak. Tuhan juga enggak bilang kita enggak ikuti fashion sekarang, anak remaja pakai baju yang sekarang, yang trennya sekarang, enggak. Tuhan enggak larang itu. Tapi yang Tuhan enggak mau adalah gaya hidupmu enggak boleh sama dengan standar mereka. Kalau sekarang orang bebas, mau ketemu siapa aja, aduh kalau udah baru kenalan, enggak ciuman, enggak date, terus masuk ke hotel, kuno. Itu yang sekarang, zamannya. Kalau pacaran cuma senggol terus gemetar, itu macam zaman dulu. Betul apa betul? Zaman dulu mah iya. Jangankan pegang tangan, kesenggol aja sama pasangan kita. Aduh, Tuhan, memangnya hati saya getar banget. Karena dia suka banget. Kalau sekarang, jangankan senggol-senggolan. Udah semuanya terbuka. Dia nggak bilang, aduh saya bergetar, enggak. Semakin dilakukan. Dan bilang itu sesuatu yang lumrah. Karena ini zamannya. Dan masuk tuh ke rumah Tuhan. Gak apa-apa. Kalau pendeta nanti akhirnya nikah lagi. Gak apa? Haleluya. Gak apa-apa. Kalau pendeta gagal dalam rumah tangga, cerai, tetap jadi gembala, enggak apa-apa. Namanya juga manusia. Yang penting dia tobat. Kalau dia tobat, nikah lagi. Padahal Yesus nggak pernah ajarin nikah lagi. Orang dibilang seumur hidup sampai maut. Betul nggak? Betul apa betul? Ada ayatnya nggak? Kalau ada ayatnya bilang pendeta boleh menikah lagi, saya daftar tuh. Tapi kan nggak ada ayatnya tuh, saya nggak mau lakukan itu. Sadar saya beda. Amin. Amin. Lihat nih, pengasuh nih pengaruh-pengaruhnya nih. Gak apa-apa.
Kalaupun nanti ada pasangan demi pasangan, akhirnya harus menikah, mereka sama-sama sejenis, udahlah. Daripada mereka nanti makin jauh, kita nggak bisa selamatin. Udah selamatin aja. Udah buat aja baik di gereja. Bikinlah ibadah sesama jenis. Itu yang dibilang relevan. Padahal Tuhan bilang, enggak. Sampai kapanpun firman Tuhan tetap tidak berubah. Amin. Amin. Apalagi bergaul kita kadangkala sama dengan dunia ini. Dimasukin dalam dunia pelayanan. Terus kita pikir sah aja gitu. Orang melayani hari ini nyanyi. Duh, bisa nangis. Tapi besok tetap lakukan perkara dosa. Tetap ganggu rumah tangga orang. Tetap jadi teman selingkuh istri orang. Konseling sih. Dan itu dibawa dalam dunia pelayanan. Dia bilang, gak apa-apa. Yang penting dia mau jujur terbuka. Apalagi dia bisa bertobat. Ya kalau bertobat mah, kalau udah bertobat ya sekali gak apa-apa. Kalau keplesetnya sampai 3 kali itu mah bukan kepleset namanya. Niat namanya. Amin. Kalau kepleset sekali gak apa, wajar lah. Aduh Pak Pendeta maaf, saya kepleset di dosa ini. Udah dia tobat, selesai. Dia terus serius melayani Tuhan. Ini enggak. Kalau 2 kali, 3 kali itu bukan kepleset namanya. Itu doyan. Amin. Anak muda sekarang coba lihat. Aduh. Punya jalannya dengan cara tadi dia pikir. Dan dia pikir itu jalan yang benar. Bergaul bebas. Bergaul wajar. Test drive dulu, Pak Pendeta. Benar nggak dia? Gitu loh. Bayangin di test drive dulu sebelum masuk dalam jenjang pernikahan yang kudus. Saudara, bilang sama-sama saya harus selamatkan generasi saya. Amin. Amin. Sehingga pengaruh dunia nggak boleh masuk dalam diri kita. Saudara yang pikir pengaruh dunia hanya ada di luar sana saja. Tapi pengaruh dunia pun bisa masuk dalam gereja Tuhan. Sehingga kita terkaget-kaget. Kok kita punya generasi kayak gini lah. Padahal dia orang yang senang beribadah. Kita dapati dia melayani kok. Tadi itu tuh. Pengaruh dunia masuk ke dalam gereja Tuhan. Seharusnya waktu kita ada di gereja Tuhan. Standar kita. Standar yang lebih tinggi. Lebih hebat. Amin. Beda ini gereja Tuhan. Sama yang di dunia. Amin. Dunia masih perlakukan dengan cara itu. Itu dunia. Gereja nggak ada boleh gitu. Amin. Saudara. Percayalah bahwa penyesatan di zaman sekarang dan yang akan datang, perhatikan baik-baik. Zaman sekarang dan yang akan datang bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Makanya Tuhan ingatkan kita hari-hari ini. Kamu hidup harus pakai firman Tuhan. Karena pengaruhnya bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Itu kata firman Tuhan. Dan kadangkala gini, saya dan saudara tidak berasa kalau kita ternyata sudah salah jalan. Dan kadangkala kita nggak ngerasa, oh ternyata saya sudah tersesat. Contoh yang paling sederhana gini, kalau kita naik kendaraan, kan seringkali kalau kita tersesat atau salah jalan, suka kita nggak berah. Saya pernah lagi jalan mau pelayanan, udah tahu tujuannya mau kemana. Asik ngobrol sama Pak Yopi. Loh Pak Yopi ini alam sutra. Harusnya kita nggak keluar di sini. Keluarnya yang di depan sana. Ya udah terlanjur. Tapi karena jamnya jaraknya jauh-jauh banget. Untuk saya pergi ke tempat pelayanan ditemani Pak Yopi. Sehingga saya bisa muter lagi. Masuk tol lagi. Keluar lagi ke tujuan yang harus. Nggak berah? Bilang sama saya nggak berah? Nggak berah? Kadangkala nggak berasa, udah salah, nggak berasa, kami udah tersesat, kok kami lakukan ini lagi, nggak berah, tuh kadangkala tuh. Saudara jangan sampai kita tersesat. Perhatikan baik-baik, pendeta juga nggak kebal dengan yang namanya tersesat, kalau tidak waspada. Jadi jangan pikir pendeta akan kebal dengan pengaruh dunia ini. Akhir-akhir ini pendeta justru banyak terpengaruh dengan dunia ini. Sehingga mereka seberangkan dengan bahasa yang tadi saya bilang. Relevan. Biar jadi relevan untuk memenangkan jiwa di dunia ini.
Kalau kita memenangkan orang yang bertato, kakek tato lah. Terus saya balik, kalau kamu memenangkan orang yang pelacur, kamu nongkrongnya di tempat pelacuran dong. Setiap wanita kamu cobain, karena kamu mau memenangkan itu. Masa iya? Itu dia tuh. Kadangkala semua konsep dunia ini jadi dipakai jadi kebenaran. Terus cuma dikutip 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Ada orang gitu tuh. Terus, padahal dia cuma tahu 1, 2, 3 ayat. Terus dia pegang kekeh dengan ayat itu. Padahal udah salah. Tapi dia tetap pegang kuat. Ayatnya itu katanya. Padahal ayatnya juga bicara itu bukan bicara itu. Salah. Tapi ngotot. Karena tadi apa? Yang taunya cuma itu. Perhatikan baik-baik. Sebelum nanti kita buka ayatnya. Ada orang-orang percaya sampai hari ini gitu tuh. Kita kalau jumpa sepertinya orang rohani. Ditanya ayatnya taunya apa. Cuma 1, 2 ayat. Tapi kayaknya udah paling hebat. Padahal nggak banyak tahu. Makanya nggak salah dia tersesat. Semakin kita banyak tahu, memang si firman Tuhan bilang ada tanggung jawab yang Tuhan minta. Tapi hidupmu tidak akan tersesat. Amin. Oleh sebab itu saudara, perlu kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Amin. Jika firman Tuhan tidak jadi kebenaran yang kita pegang dengan sungguh-sungguh, maka perhatikan baik-baik. Jalan hidup saya dan saudara tidak akan bisa menjadi jalan yang lebih baik, lebih hebat. Jadi firman Tuhan harus jadi pegangan yang sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup kita. Kan ada ayat yang bilang kan, kalau kamu jalannya lurus, pegang firman Tuhan, arahnya tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak serong ke kanan, tidak serong ke kiri. Maka di sana kamu akan berhasil dan beruntung. Amin. Tapi jangan ke kanan ke kiri. Jangan ke kanan sebentar ke kiri kata Tuhan. Lurus saja. Ikuti firman Tuhan. Sekarang kita lihat ayatnya. Amsal 4 ayat 18. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu, perhatikan baik-baik ini. Seperti cahaya apa? Fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Perhatikan baik-baik nih ayat nih. Perhatikan baik-baik ayatnya. Saudara lihat ayatnya. Dia bilang apa? Tetapi jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar. Yang apa? Yang bukan berkurang kan? Amin. Yang kian bertambah. Amin. Maka tadi saya bilang hidup orang benar itu hidupnya tuh jalannya harus semakin hebat, semakin tinggi, semakin bertambah. Amin. Nggak boleh makin berkurang. Bahkan dia bilang terangnya sampai rembang tengah hari. Maksud dari rembang tengah hari adalah mataharinya itu tepat ada di tengah-tengah kita. Dan firman Tuhan tadi katakan bahwa jalan orang benar itu harusnya berjalan di jalan kebenaran. Sehingga sampai apa? Kebenaran itu menerangi jalan kita. Dan penuh. Terangnya penuh di dalam jalan kita. Sehingga kalau terangnya penuh, nggak ada lagi bayang-bayang di hidup kita. Bilang sama saya, kalau penuh, nggak ada lagi bayang-bayang. Saya tadi perhatikan baik-baik, ini kan saya masih ada bayang. Tapi kalau saya ada tepat di lampu ini nih, nggak ada lagi bayang. Tapi karena saya maju nih, nah, ada bayang nih di mimbar ini. Maka Tuhan bilang sampai rembang tengah hari. Tengah hari, mataharinya tepat di atas kita, menerangi hidup kita. Waktu terang itu tepat di tengah-tengah, di tengah kehidupan perjalanan saya dan saudara, maka nggak ada lagi bayang-bayang mengikuti saya dan saudara. Jika jalan kita ada di jalan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya tidak akan ada lagi bayang-bayang mengikuti perjalanan hidup kita. Artinya apa? Artinya kita hidup nggak ada lagi kebimbangan. Amin. Mana ada lagi kebimbangan? Orang ada terang Tuhan. Kita waktu melangkah nggak ragu. Orang kita lihat jalannya. Amin. Nggak takut. Orang udah kita lihat persis jalannya. Nggak khawatir. Orang kita tahu jalannya. Amin. Amin. Maka kalau kita masih ragu, masih kadang-kala suka bimbang lagi jalan, suka jadi khawatir. Apa iya ya? Takut lagi untuk melangkah. Tuhan bilang berarti belum sampai tuh. Terangnya di tengah-tengah rembang tengah hari.
Kalau hidupnya udah diterangi, terang Tuhan, persis di atas, di tengah-tengah, udah nggak ada lagi bayang-bayang. Kamu melangkah-langkah aja, selalu ada terang Tuhan mengikuti langkahmu. Amin. Ya walaupun kau lihat nanti di tengah jalan ada kesulitan, ada batu-batu besar, kau udah nggak lagu untuk melangkah, karena ada terang yang kasih tahu itu ada batu melangkah. Pelan-pelan, pelan-pelan aja, lewati, pasti lewati bisa. Entah pun merangkak nggak apa-apa, pasti kamu bisa lewati. Karena batunya besar, kamu nggak bisa lompat dengan fisikmu yang sekarang sudah berkurang, merangkak aja sampai di sana. Amin. Yang penting ada terangnya, yang selalu menerangi setiap langkah kita. Kita nggak khawatir untuk terantuk sama batu yang kita lewati, karena ada terang itu. Saudara, sangat penting saya dan saudara harus sampai pada rembang tengah hari. Kebenaran itu harus sampai menyatu dalam hidup saya dan saudara. Anak muda dari sekarang masih muda sekalipun gitu loh, belajar punya terang yang udah tetap nyatu dalam hidup kita, karena godaannya kuat, pengaruhnya kuat. Nanti kita bergaul dengan orang-orang yang bisa saja punya pengaruh yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tapi karena ada terang firman Tuhan, dia ingatkan kita, jangan bergaul sama dia. Dia itu membawa hidupmu celaka. Itu yang dia kasih tahu tuh. Maka kalau ada anak-anak bilang, oh Pak, anak saya salah bergaulan. Bukan salah pergaulan, dia nggak punya terang firman. Amin. Amin. Kalau dia punya terang firman, firman itu menjaga dia. Dia bilang, jangan bergaul sama dia. Kamu jangan banyak-banyak kumpul sama dia. Pengaruhnya nanti merusak kehidupanmu. Di mana ada kebenaran dan terang Tuhan, di situ hidup saya dan saudara akan alami kemerdekaan. Amin. Kita merdeka karena ada kebenaran Tuhan. Kita merdeka karena ada terang Tuhan. Namun di mana masih ada bayangan, maka kita pun akan sulit untuk bisa merdeka. Sulit kita. Selalu setiap langkah kita ragu. Selalu setiap langkah kita bimbang. Bimbang lagi, takut lagi, ragu lagi. Nanti besok hadapi dunia yang nyata ini, aduh, gak kayak khotbah kemarin ya. Ternyata kalau di dunia faktanya yang nyata ini lebih berat dari dengar khotbah. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau kau pakai firman Tuhan untuk menerangi jalan kebenaran, jalanmu, itu selalu ada terang yang memimpin hidupmu. Ya kau nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang, nggak perlu cemas. Ada terang itu yang menerangi jalanmu. Amin. Saudara mau hidupmu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Sampai rembang tengah hari. Amin. Saya ulang lagi ya. Sampai kapan? Sampai rembang tepat di tengah-tengah. Sehingga tidak ada lagi bayangan. Amin. Nggak ada lagi bayangan masa lalu ngikutin kita. Udah selesai. Amin. Nggak ada dosa-dosa lama ngikutin kita lagi. Ingetin lagi kamu nggak layak. Enggak. Siapa bilang saya nggak layak? Orang saya udah merdeka kok sama Tuhan. Saya udah diampuni dosa saya. Ketika saya bilang, Tuhan ampuni dosa saya, udah selesai. Saya nggak boleh lagi dituntun ke situ terus. Nanti iblis bilang gitu, pengaruh. Dia bilang, wah, saya tahu hidup kamu. Yalah. Parianto, khotbah, saya tahu masa mudanya kayak apa. Itu masa muda saya. Sekarang enggak. Amin. Karena ada terang rembang tengah hari yang tepat di atas saya. Menerangi jalan saya. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, perhatikan baik-baik nih, datangnya dari mana? Dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa itu sumber lihat baik-baik, padanya tidak ada perubahan dan atau bayangan, karena nggak ada lagi yang bisa tukar itu. Amin. Udah nggak ada yang bisa tukar. Waktu kita terima keselamatan Tuhan, nggak ada lagi bisa tukar. Sepanjang kita jalan ke jalan kebenarannya Tuhan. Dia sumber terang kita kok. Siapa yang bisa sanggup kalahkan? Nggak ada. Betul, memang kita belum sempurna. Benar nggak? Betul, kadang-kala kita aja bisa salah kata. Ya kan? Tindakan kita bisa keliru. Tapi kalau kita tetap tahu, oh nggak boleh nih. Saya harus rubah nih. Cara berpikir saya harus rubah nih. Kemarin saya salah nih. Cara ngambil keputusan. Rubah lagi. Karena hidup saya nggak begini nih. Minta terang Tuhan. Terangi lagi jalan kita. Terus terangi jalan kita. Sehingga setiap pemberian yang baik dikatanya, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas itu diturunkan buat kita. Amin. Saudara mau terima pemberian yang baik dari Tuhan? Saudara mau alami anugerah Tuhan?
itu akan kita terima. Bilang sama saya gini, saya terima pemberian dari Tuhan yang baik. Saya terima semua anugerah dari Tuhan yang baik. Ketika saya tetap berada di tengah-tengah sumber terang itu. Amin. Namun ketika kita mulai geser aja sedikit, mulai berpindah posisi, maka kita akan sulit untuk menerima pemberian yang baik dari Tuhan. Dan anugerah Tuhan yang besar itu buat kita. Kadang-kala kita pikir, kenapa ya Tuhan gak tolong saya? Iya, kamu sih suka geser-geser. Suka apa? Geser. Kata Tuhan, jangan geser. Jangan berpindah. Aku tahu sulit kok. Iya, tapi ada aku yang akan nolong kamu. Ada aku yang memberi kamu kekuatan, kemampuan di situ. Tetap aja di situ. Tetap aja di situ. Tetap tinggal dalam kebenaran dan terangnya Tuhan. Engkau akan alami setiap pemberian yang baik dari Tuhan. Amin. Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ayatnya. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya apa? Supaya mengajar kita tentang apa? Jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jalan orang benar itu harus naik. Amin. Harus naik kemana? Ke gunung Tuhan. Amin. Jangan turun. Maka saya bilang di awal tadi, jalan orang benar itu gitu. Kata Tuhan standarnya lebih hebat. Udahlah. Orang aku Tuhan yang lebih hebat kok, kata Tuhan. Lagunya aja lebih dari pemenang. Betul betul? Betul? Saudara percaya saudara lebih hebat? Cuma 1-2 orang yang merasa dirinya lebih hebat. Janganlah Pak, jangan sombong Pak. Nanti sombong gak disayang Tuhan. Iya, sama aja kayak dunia lah Pak. Rendah hatinya bukan rendah hati karena Tuhan, tapi rendah hati sama dunia. Tuhan bilang, enggak, kamu tuh berbeda. Kamu tuh berbeda. Jalan orang benar itu harus naik. Firman Tuhan tadi katakan, kita harus naik ke gunung Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan ajar kita. Amin. Dan kita terima pengajaran dari Tuhan. Kita terima firman Tuhan. Dan firman itu yang akan menerangi setiap jalan-jalan kita. Saudara, kalau dia itu orang penipu, kira-kira jalannya seperti apa? Kalau dia penipu, kira-kira jalannya seperti apa? Dia tipu sana, tipu si. Betul nggak? Kalau dia itu pembohong, maka ya bohong sana, bohong sini. Kemarin kita udah belajar tuh. Kata Tuhan, kalau kamu udah cinta sama Tuhan, dulu kamu mencuri, sekarang kamu harus berubah. Jangan lagi mencuri. Tapi kerja keras dengan tangan dan kakimu. Maka aku akan berkati kamu. Tambahkan lumbung, kata Tuhan kemarin. Betul ya? Saudara masih ingat kah? Itu maksud Tuhan. Nah kalau kamu udah bilang kamu udah di jalan itu, jalannya aja di situ. Karena orang pembohong akan terus jadi pembohong. Orang yang penipu jalannya apa? Tipu sana, tipu sini. Orang pencuri jalannya apa? Curi sana, curi sini. Tapi kalau orang benar jalan di dalam terangnya Tuhan, maka kehidupannya pasti dimanapun dia berada penuh dengan kebenaran Tuhan. Amin. Saudara percayalah. Kalau jalannya Tuhan, kita ada di jalannya Tuhan, pasti Tuhan juga ada di sana, di jalannya. Dan waktu Tuhan ada di jalannya, karakter Tuhan pun ada di setiap jalan kita. Itu sebabnya Tuhan mau, saudara-saudara, naik ke gunung Tuhan. Agar apa? Agar karaktermu diubahkan sama Tuhan. Amin. Karena di situ ada Tuhan di jalan kita. Kalau dulu dalam perjalanan kita mudah banget emosional, mudah kadang-kala nggak bisa kendalikan diri kita, berangsur-angsur tuh. Tadi kan saya bilang di awal, berangsur-angsur kemuliaan dunia ini
pudar. Berangsur-angsur kita jadi berubah. Betul ya? Di jalan itu ada karakter Tuhan yang menuntun kita. Tiba-tiba kita kok jadi berubah ya. Saya dulu tuh nggak bisa loh gini loh, mudah cepat memaafkan orang lain. Sekarang mudah loh nyampunin orang lain. Punya belas kasihan. Dulu saya egois, sekarang saya penuh dengan belas kasihan kalau jumpa orang lain di tengah jalan. Karena saya tahu ketika saya jalan ada terang rembang tengah hari menerangi jalan saya. Dikasih lihat tuh ada orang yang susah, kamu harus tolong. Saya tolong. Dulu saya boro-boro. Karakter Tuhan itu datang dan melekat buat kita. Amin. 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 Ya dong. Kan Tuhan kemanapun dia jalan, dia jumpai orang sakit, orang buta, orang susah, orang yang habis berzina, orang yang katanya punya suami yang 5, yang sekarang yang ke-6. Tuhan bilang itu bukan suamimu katanya. Tapi lihat, ketika dia jumpa sama Tuhan, terang Tuhan punya belas kasihan. Diampuni. Asal kamu tidak buat dosa yang sama lagi. Amin. Saudara mau ada di jalannya Tuhan, sehingga karakter Tuhan itu menyertai kita. Amin. Makanya ada banyak orang percaya karakter nggak berubah-berubah. Karena apa? Jangan-jangan nggak ada di jalannya tuh, tapi ada di jalannya sendiri. Dia pakai cara berpikir sendiri, dia pakai konsepnya sendiri. Itu dia rohanikan, dia coba rohanikan pakai ayat. Saya ini ikut melayani Tuhan, tapi karakternya nggak pernah berubah. Jangan-jangan bukan di jalan Tuhan. Karena kalau jalan Tuhan, kita berjalan dituntut sama kehendak Tuhan. Diulang lagi nih, di awal tadi ya. Kalau kita jalan, ada roh Tuhan yang menuntun kita. Betul apa betul? Nggak mungkin loh ada roh Tuhan, ada karakter Tuhan melekat dalam jalan kita. Terus kita petetang petenteng. Siapa lo? Nggak bisa. Terus kita nggak bisa lagi melihat orang kalau beda dengan kita. Nggak bisa, nggak mungkin. Hati kita muda, terus harus nggak boleh Tuhan. Saya harusnya nggak boleh gini nih. Saya masa melayani, saya masih benci sama orang ini. Saya masa melayani, saya nggak bisa nyatu sama orang ini. Jangankan benci, nggak bisa negor aja nggak bisa negor. Ada nggak? Ada. Ini saya mau bilang nih, ada. Maka saya bilang tadi di awal, pengaruh dunia masuk ke gereja Tuhan, terus dianggap susah. Tuh dibilang, gak apa-apa saya masih dipakai Tuhan untuk melayani. Tapi jalannya udah salah. Gak ada tuh rembang tengah hari menerangi jalan. Karena kalau ada jalan Tuhan, saya ulang lagi, ada karakter Tuhan di situ. Amin, amin, amin. Pasti saudara senang sama semua orang. Saudara senang apa ya? Sama semua orang gak mau saudara gak berdamai. Pasti ingin berdamai. Betul betul? Amin. Kita baca yuk ayat terakhir. 2 Timotius 2 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Jauhilah nafsu orang muda. Lihat baik-baik. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Tuhan gini. Saudara, perhatikan baik-baik. Jauhilah segala nafsu orang muda. Keinginan-keinginan dunia ini, pengaruh dunia ini banyak. Kata Tuhan, jauhi. Tapi kalau kamu cuma sekedar menjauhi tanpa ambil keputusan untuk mengejar itu tadi tuh, cintai keadilan, benci dosa. Amin. Masih nyambung kan dengan ayat yang dulu kemarin kan? Cintai keadilan, benci kefasikan. Amin. Kejar itu kata Tuhan. Kejar itu. Jauhi pengaruh dunia ini. Orang dunia bilang biar relevan, nggak mau, nggak ada ayatnya itu, nggak ada firmannya. Saya mau pegang firman Tuhan, saya mau tetap terang Tuhan. Sekalipun orang lihat saya berbeda, kalaupun orang bilang ini kuno nih, Pak, nginjak bumi apa Pak? Kita masih tinggal di bumi nih, masih tinggal di dunia. Jangan kayak malaikat. Memang saya harus kayak malaikat. Saya lebih tinggi. Amin. Standar saya bilang sama saya, standar saya itu beda. Standar saya itu beda. Lebih hebat saya dari dunia ini. Amin. Lebih tinggi saya dari dunia ini. Saya harus kejar keadilan, kesetiaan katanya. Kasih itu melekat kan. Saudara, kemanapun saudara pergi, memberitakan kabar baik, jumpa sama orang lain, keluarga kita, siapapun, kita penuh dengan kasih Tuhan. Penuh damai sejahtera bersama-sama dengan mereka. Amin. Saudara mau ada di jalannya Tuhan? Amin.
Percayalah gini, kalau saudara tetap di jalan Tuhan, sesulit apapun hari-hari ini, ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Saudara mau doa apa hari ini? Misalnya, Tuhan, saya ingin anak-anak saya nanti, walaupun mungkin saya nggak nikmati nih di generasi saya nggak alami. Tapi saya percaya di generasi berikutnya, mereka akan alami lebih hebat dari saya. Amin. Mungkin saya reputasi pekerjaannya hanya sampai di sini. Tapi nanti anak saya, cucu saya lebih hebat dari saya. Oleh sebab itu, saya mau bawa mereka untuk pegang sungguh-sungguh firman Tuhan. Amin. Nanti kita akan lihat tuh anak kita, cucu kita. Saya mungkin, kita sebagai orang tua, ya rezekinya itulah. Yang penting kita sehat. Amin. Setia sama Tuhan. Nanti kita lihat anak cucu kita. Tiba-tiba jadi orang-orang yang terus dipakai Tuhan. Amin. Dan itu jadi luar biasa. Itu janji Tuhan. Yang penting bawa mereka, kata Tuhan, di jalanku. Amin. Jangan biarkan mereka ditipu sama pengaruh dunia ini. Yang bilang gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Pada Tuhan bilang, gak masalah itu, kata Tuhan. Kalau kamu biarkan terus, bawa itu ke rumah Tuhan. Amin. Sejak kecil anak-anak kita, cucu kita, ajar mereka melayani Tuhan. Puji Tuhan, kayak Delopa melayani, Meta melayani. Ajar mereka, dorong mereka naik ke gunung Tuhan. Nanti mereka jadi lebih tinggi, lebih hebat dari apa yang sudah memang Tuhan rencanakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Jadi doa kita sama-sama. Terima kasih Yesus. Engkau pakai hidup kami Tuhan. Apa yang jadi doa kami hari ini, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Puji Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepadamu. Angkat tanganmu, katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang Tuhan. Dunia, amin, amin. Jauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup Tuhan. Amin, amin, amin. Ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Menyembah, dunia tak bisa. Yesus menjauhkan dari kasih-Mu. Selama
Saudara kasih Tuhan, datang sungguh-sungguh sama Tuhan hari ini. Hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup saya dan saudara. Hanya terang firman Tuhan yang bisa menerangi setiap jalan-jalan yang kita tempuh hari-hari ini. Ketahuilah, walaupun besok kita hadapi persoalan, walaupun memang ada kesulitan yang kita temui, tapi kalau kita yakin percaya, Tuhan ada di pihak kami. Ada firman Tuhan yang menolong kami. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai setiap perjalanan kami. Kalau ada sesuatu yang di depan, ada bahaya, Dia akan beritahukan kita. Dia akan bilang dengan jelas, jangan lewat situ. Kalau ada pergaulan buruk, ada pengaruh dunia datang, Dia bilang jangan pakai itu, standarmu tuh berbeda. Aku punya firman Tuhan yang gak sama dengan dunia ini. Dunia ini binasa, firmanku kekal. Pegang itu kata Tuhan. Naik ke gunung Tuhan, sembah Tuhan. Matamu tertuju sama Tuhan. Jangan bilang karena kau masih muda, bisa bebas lakukan segala hal yang Tuhan sebenarnya gak suka kau lakukan. Kata Tuhan, enggak, aku udah buat rencana dalam hidupmu. Engkau jadi punya masa depan yang baik nanti. Engkau akan lebih hebat dari nanti apa yang kau pikirkan. Engkau sudah kurancang lebih tinggi, kata Tuhan. Sesuai dengan firman-Ku, kata Tuhan. Kalau kau pembisnis, kata Tuhan, punya usaha hari ini, punya pekerjaan, jujur aja di situ. Tetap di jalan itu, kata Tuhan. Jangan kompromi. Jangan kembali lagi mencuri yang bukan yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan bilang tahun ini tahun lebih baik buat kita. Pegang itu kata Tuhan. Engkau hidupmu lebih hebat. Pegang itu firman kata Tuhan. Jangan lihat dunia ini lagi. Jangan terus terpengaruh. Waduh susah nih, kayaknya sulit nih. Tahun ini sulit. Tahun depan juga akan lebih sulit. Betul kata Tuhan. Memang tahun-tahun akan lebih hebat, lebih sulit, lebih binasa kata Tuhan. Tapi hidupmu jauh lebih baik. Hidupmu jauh lebih baik. Kesehatanmu lebih baik kata Tuhan. Rumah tanggamu lebih baik kata Tuhan. Anak-anakmu kau akan lihat lebih baik. Itu generasi kau harus selamatkan kata Tuhan. Jangan diam. Bawa mereka dalam tangan Tuhan. Pegang mereka, bawa Tuhan, aku bawa mereka ke gunungmu Tuhan. Agar mereka juga lebih tinggi, hidupnya lebih hebat. Dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Bilang Yesus, hari ini aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu kebenaran-Mu. Itu yang bisa memerdekakan hidup kami. Itu yang bisa membebaskan kami dari keraguan, kebimbangan hari-hari ini. Itu yang membuat kami bisa jalan kami tetap tegak lurus. Sekalipun ada kesulitan yang membayang hidup kami, tapi kami nggak mau hidup dalam bayang-bayang. Kami ada di tengah-tengah rembang tengah hari. Tuhan yang menerangi setiap langkah demi langkah yang kami lewati. Ada terang Tuhan, ada firman Tuhan. Saudara, terimalah pemberian yang baik dari Tuhan hari ini. Terimalah anugerah Tuhan hari ini. Tetaplah di jalan-jalan itu. Tetaplah ada di jalan-jalan itu. Tetaplah ada di jalan firman Tuhan. Di situ ada Tuhan yang penuh kasih. Di situ ada Yesus yang lembut buat hidupmu, yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Bapa. Bawa kami terus lebih tinggi Tuhan. Bawa kami terus mengenal Engkau, terus dengan firman-Mu yang mengajarkan kami Bapa. Hingga kami tidak lagi kembali ke dalam kehidupan masa lalu kami, tapi kami songsong masa depan yang penuh dengan harapan. Kami punya keturunan yang ilahi, karena itu rencana Tuhan. Kami punya pekerjaan yang jauh lebih baik dari hari ini, itu karena rencana Tuhan. Kami punya anak-anak yang masa depan pendidikannya lebih pintar, lebih hebat, itu karena rencana Tuhan. Bahkan kalau kami punya kesehatan yang berangsur-angsur juga semakin baik, semakin lebih baik dari hari ini, itu juga karena rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah memberikan kebenaran firman. Semakin Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan urapannya. Di hari Rabu kita ada doa Rabu. Hari ini di rumah kediaman Ibu Caroline.
di Tower E4 lantai 10 nomor 2, bisa juga online, nanti dihubungkan bersama dengan Pak Rianto. Pengumuman berikutnya kembali doa puasa setiap hari Jumat kita buka puasa, hari Rabu malam terakhir kita makan ya. Belajar ya, jemaat Tuhan belajar ya, doa puasa ya, biar semakin kita mengerti, mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Puji nama Tuhan, pengumuman berikutnya retreat kita tanggal 23, 24. Yuk daftar ya, supaya nanti kalau misal lebih dari kuota yang sudah kita minta, kita bisa tambah kamar lagi ya. Jadi daftar aja mulai dari sekarang. Ya, saya 2 orang Bu, ke Ibu Merina ya. Bu Bapak mau ikut semua kan? Amin, jangan ragu ya, kita mau bertumbuh. Apa Pak Gembala judulnya? Bertumbuh berbuah lebat. Puji nama Tuhan. Pengumuman berikutnya kembali minggu depan kita akan ibadah bersama di hari Minggu pukul 4 sore. Itu saja pengumuman buat jemaat Tuhan yang ada di rumah yang ingin beri persembahan, boleh ada di layar ya nanti rekening yang dituju. Kita mau berdoa. Kita mau sebelum kita memberikan persembahan, tundukkan kepala. Apapun yang jemaat bawa, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Bapa, terima kasih buat firman yang kami dengar. Kami pun rindu Tuhan, kehidupan kami boleh semakin naik di hadapan-Mu ya Allah. Pengenalan kami lebih dan lebih lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh semakin hari menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Allah. Hingga Tuhan kebenaran-Mu terus menerangi langkah kaki kami ya Bapa. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu, karena ada Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Allah. Berkati juga sebentar kami mau memberi persembahan ya Allah. Engkau yang melawat setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan mereka. Apapun yang mereka berikan Tuhan, kiranya Engkau saja yang membalas berkali lipat ya Allah. Dan apapun menjadi pekerjaan mereka Allah, Engkau berkati. Tangan-tangan mereka diberkati Tuhan. Segala usaha yang mereka kerjakan Tuhan Yesus yang buat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang sudah diberikan akan terus menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Siaplah kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan, kita akan naikkan pujian kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji. Amin. Ku sembah, ku puji, ku sembah. Amin. Yesus Kristus Sang Penebus. Oh, ku puji. Amin. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Oh, oh, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah diberkati oleh Tuhan. Kita mau terus dukung di dalam doa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir.
doakan kesembuhan Saudari Suryani biar sempurna. Anak dari Friska yang kemarin imunisasi juga Tuhan biar pulihkan. Juga buat oma-oma yang tidak hadir, biar mereka juga tetap pulihkan dan sehat-sehatkan mereka. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Amin. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Makasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami berdoa buat mereka yang menyaksikan siaran ibadah ini. Kalau mereka sedang alami kesulitan hari ini, biarlah mereka kembali punya iman percaya bahwa mereka punya Yesus yang ajaib, yang lebih hebat dari keadaan yang mereka hadapi hari ini. Kalaupun mereka harus menjalani kemoterapi, sakit penyakit yang mereka hadapi, kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Biarlah mereka juga terima belas kasihan dari Tuhan. Kesembuhan datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ajar mereka juga hidup di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Jika kalaupun ada kesulitan, ada keadaan yang buat mereka sepertinya sesak, tapi mereka selalu punya kekuatan dari firman Tuhan yang tetap menerangi setiap jalan mereka. Kami memberkati mereka yang menyaksikan ibadah ini di dalam nama Yesus. Buat hidup mereka jadi lebih baik Tuhan, lebih hebat dari hari ini Bapa. Buat kami yang di tempat ini Tuhan, apa yang sedang kami kerjakan dan usahakan hari-hari ini, Tuhan buat
jadi baik Bapa. Tunjukkan jalan-Mu Tuhan, sehingga kami gak ragu untuk melangkah. Kami ketemu orang, ada damai sejahtera dari Tuhan. Ketika kami mau sepakat, Tuhan beri kami sungguh-sungguh penjelasan yang baik. Ada Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Yesus. Jumpakan kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kami, yang bisa membeli usaha dan pekerjaan kami. Tuhan akan buka itu dengan baik. Kami punya berkat mengalir dari surga. Di dalam setiap lumbung-lumbung kami penuh. Dan ajar kami itu mengembalikan juga buat orang lain Tuhan. Memberkati orang-orang yang kami jumpa yang susah, yang lemah, kami beri mereka juga kekuatan. Sehingga mereka tidak mengalami kekurangan, tapi mereka hidup di dalam pertambahan dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sehati juga dengan jemaat Tuhan hari ini berdoa buat orang tua, mama dari Hendro, yang hari ini kami dengar mengalami tabrakan Tuhan, kecelakaan. Kami bersama jemaat Tuhan angkat tangan kami. Tuhan, kami mohon ya Bapa, kejadian yang kami tidak inginkan terjadi. Tapi kalau Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sana memberikan sungguh ya Bapa, ada perlindungan yang luar biasa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mama Hendro ditolong oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tangan-Mu ajaib Tuhan. Ajaib Bapa. Apa yang dialami orang tua ini Tuhan, Engkau ada di sana ya Bapa. Engkau tidak pernah tinggalkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sumber penolong kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang dikerjakan oleh rumah sakit boleh dikerjakan dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan ada di sana juga di rumah sakit menolong ya Pak. Buat Hendro, Helena, ya, Tuhan beri juga hati yang tenang, hati yang tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di pihak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami akan pulang berpisah tanah lahir. Kendaraan apapun yang kami tumpangi, yang kami pakai, Tuhan sertai kami. Pimpin kami sepanjang malam ini. Kami beristirahat dengan berkat Tuhan. Esok hari, sepanjang minggu ke depan, apapun aktivitas pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, anak-anak kami bersekolah, semua Tuhan tolong, Tuhan berkati. Anak-anak kami akan masuk dalam sekolah yang baru, ajaran baru. Tuhan terus buat masa depan mereka menjadi masa depan yang penuh dengan gemilang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami akan terima berkat yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Haleluya. Sungguh besar Kekuatanmu Tuhan. Sungguh ajaib perbuatanmu. sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar kekuatanmu. Sungguh besar Kekuatanmu. Haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita.
bersyukur padamu, oh Yesusku. Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,